Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Lan Canero ya. Di channel yang selalu membahas tentang seni budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Dan di channel ini Lan Canero juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya ketemu sama seorang teman sekolah dulu ya, waktu masih kecil ya. Dan kita banyak cerita di sini, cerita saling kabar-kabar, menceritakan teman-teman yang dulu kita belajar bersama di sekolahan. Nasib mereka sekarang ya kita obrolin di situ. Dan ternyata ya mayoritas dari teman-teman kita itu yang bisa memiliki nasib yang baik ya, dalam arti bisa meraih keekonomian yang lumayan bagus ya. Itu ternyata rata-rata dari mereka itu teman-teman yang dulunya itu tidak menonjol sama sekali di bidang akademik ya, di bidang pelajaran sekolah ya, tidak memiliki prestasi dan apalagi penghargaan ya teman-teman. Mereka cenderung orang biasa saja waktu sekolah. Bahkan beberapa di antaranya itu orang yang sangat nakal, badung ya, itu bisa kembali sukses. Sedangkan untuk teman-teman kita yang dulunya itu pemegang rekor yang paling pintar ya, paling cerdas di sekolah, itu justru mereka nasibnya itu biasa-biasa saja, bahkan cenderung lebih mengenaskan ya, lebih memprihatinkan teman-teman. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dulu. Ternyata pengalaman seperti ini tidak hanya terjadi pada saya teman-teman. Setelah saya sharing ke teman-teman lain, itu juga rata-rata mereka mengalami hal yang sama, yang intinya hampir semuanya itu teman-teman yang di bangku sekolahan terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya, itu sangat sulit untuk bersaing ketika dewasa, untuk meraih kesuksesan ketika dewasa. Itu apa yang terjadi ya, apa sebabnya teman-teman? Begini teman-teman, ketika saya membaca sebuah buku yang judulnya The Mindset ya, itu kalau nggak salah itu karya dari Carol Dweck ya, itu mengatakan bahwa untuk kecerdasan rata-rata orang yang memiliki kecerdasan intelijensia itu adalah, atau IQ ya teman-teman, itu adalah orang yang terpintar di kelas waktu itu. Dan kebanyakan dari dari lingkungan mempengaruhi bahwa kecerdasan intelijensia itu akan terpatok di situ, yang bisa dikatakan bahwa itu pola berpikir cerdas tapi tidak bertumbuh ya teman-teman, hanya sebatas itu. Beda lagi dengan orang yang biasa-biasa saja atau cenderung bodoh. Itu mereka akan setiap hari itu mengalami tempaan atau hinaan atau cacian atau segala macam, yang intinya itu memaksa diri untuk berkembang dan bertumbuh ya teman-teman. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang terkenal dengan ketidakcerdasannya ketika masih kecil atau di bangku sekolah, itu ketika dewasanya itu bisa berkembang, bisa tumbuh, dan bisa melampaui kecerdasan IQ semata. Karena kecerdasan itu terasah dari perlahan-lahan dari waktu, itu bisa seimbang antaranya kecerdasan emosional atau EQ, terus kecerdasan spiritual atau SQ.
Dan kedua kecerdasan itu, emosional dan spiritual itu akan secara otomatis menggembleng kecerdasan EQ untuk meningkat. Itulah kenapa kecerdasan EQ itu terpengaruh dengan kecerdasan yang lain. Teman-teman, itulah sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan tentang kecerdasan manusia, teman-teman. Yaitu kecerdasan manusia itu terdiri dari kombinasi 3 kecerdasan yang seharusnya saling terhubung ya teman-teman, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah kecerdasan intelijensia ya teman-teman, atau IQ. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kecerdasan IQ itu bisa benar-benar terbentuk dengan bagus ketika kita sudah memiliki dasar, yaitu kecerdasan emosional, dan ditunjang dengan kecerdasan spiritual teman-teman. Kita percuma kalau misalkan memiliki kecerdasan EQ saja atau intelijensia saja teman-teman, tanpa kedua kecerdasan lain. Tetapi ketika kita tidak mempunyai kecerdasan intelijensia atau EQ, tetapi kita sudah memiliki kecerdasan spiritual dan emosional, maka dengan sendirinya itu akan terbentuk kecerdasan EQ kita teman-teman. Nah, bagi teman-teman mungkin ya, ini adalah suatu panduan untuk kita merubah mindset kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu mengalami seperti apa yang kita alami dan teman-teman kita alami waktu kita masih sekolah dulu teman-teman, yaitu pola didik anak itu akan berpengaruh sekali untuk membentuk sebuah kecerdasan emosional dan spiritual ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa ikutin video ini yang akan datang. Kita akan bahas bagaimana cara mendidik anak-anak atau lingkungan seperti apa yang bisa mendidik anak-anak agar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang bagus ya teman-teman. Dan pada akhirnya kecerdasan EQ kita juga akan meningkat dengan sendirinya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit dari saya bisa bermanfaat. Ada lebih dan ada kurangnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengikuti Lancaneru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.